Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Fadil dari kelompok 2. Saya kali ini akan menjelaskan. Nanti dulu, sabar. Cuy. Kali ini saya ditemani kedua orang sobat saya ya, sahabat karib saya ini. Siapa namanya, Bang? Nama saya Subhan Aji. Satu lagi, Bang? Dan namanya saya Sultan Anam. Oke, dan kami dari Stili Komputama Majalah. Jangan lupa. Gagal. Oke, jangan lupa tonton terus videonya ya, guys. Ya, sebelum kita mengenal jauh apa itu referensi OSI dan TCP/IP, saya di sini akan menjelaskan konsep layer. Nah, jadi satuan informasi yang berjalan dalam sebuah jaringan disebut paket data kan. Nah, di dalamnya itu terdapat alamat sumber dan tujuan serta informasi lain yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dan menjamin tidak terjadi kesalahan. Konsep layer membantu memahami peristiwa yang terjadi selama komunikasi dari suatu komputer ke komputer lain. Caranya adalah dengan merinci komunikasi yang kompleks menjadi tugas-tugas diskrit yang lebih sederhana dalam layer-layer. Model referensi OSI adalah model komunikasi jaringan yang paling banyak digunakan oleh vendor atau pembuat sistem jaringan. Model ini adalah alat terbaik untuk memahami bagaimana data dikirim dari program aplikasi melalui media jaringan ke program aplikasi pada komputer lain dalam sebuah jaringan. Bahkan jika pengirim dan penerima memiliki tipe jaringan yang berbeda. Nah, model OSI membantu Anda melihat fungsi jaringan yang terjadi pada setiap layer. Dan poin yang ketiga, kita ada layer model referensi OSI. Nah, dalam model referensi OSI itu terdapat 7 layer, di mana setiap layer itu memiliki fungsi jaringan yang berbeda, pasti berbeda. Saya biasanya itu menghitungnya itu dari 7 ke 1. Jadi dari layer ke-7 itu ada application, layer ke-6 itu ada presentation, layer ke-5 itu ada session, layer ke-4 ada transport, layer ke-3 ada network, layer ke-2 ada data link, dan layer terakhir atau yang disebut layer 1 itu physical. Nah, jadi pembagian layer pada model referensi OSI itu seperti gambar di samping saya. Seperti itu ya. Yang selanjutnya fungsi layer 7 OSI. Application layer atau layer 7 OSI adalah layer OSI yang terdekat dengan user, menyediakan network service bagi aplikasi user. Berbeda dengan layer yang lain, layer 7 tidak menyediakan service bagi layer OSI lain. Contoh aplikasi ini adalah program spreadsheet, word processing, dan terminal bank. Layer 7 menetapkan adanya partner komunikasi yang diinginkan, menetapkan dan mensinkronasikan kesepakatan prosedur untuk error recovery, serta mengontrol integritas data. Jika ingin mengingat layer 7 dengan beberapa kata, pikiran tentang browser. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi layer 6 OSI. Presentation layer atau layer 6 OSI memastikan bahwa informasi yang dikirim oleh layer 7 sebuah sistem dapat dibaca oleh layer 7 sistem yang lain. Jika diperlukan, layer 6 akan menerjemahkan di antara format data yang banyak dengan menggunakan format data umum atau common data format. Jika ingin mengingat layer 6 dalam beberapa kata, pikirkan tentang common data format.
Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi layer 5 OSI. Session layer atau layer 5 OSI menetapkan, mengatur, dan menghentikan sesi antara dua host yang berkomunikasi. Layer 5 menyediakan service bagi layer 6 dan mensinkronasikan dialog antara dua layer 6 serta mengatur pertukaran data mereka. Di samping mengatur sesi, layer 5 menyediakan perlengkapan untuk transfer data yang efisien. Kelas pelayanan dan laporan pengecualian masalah layer 6, 5, dan 7. Jika ingin mengingat layer 5 dalam beberapa kata, pikirkan dialog dan percakapan. Fungsi layer yang selanjutnya adalah fungsi layer 4 OSI. Transport layer atau layer 4 OSI membuat segmen data pada sistem host yang mengirim, kemudian mengumpulkan kembali menjadi aliran data pada sistem host yang menerima. Secara khusus, layer 4 menjamin transport antara dua host. Dalam menyediakan pelayanan komunikasi, layer 4 menetapkan, menjaga, dan menghentikan sirkuit virtual. Dalam menyediakan rehabilitas service, layer 4 menggunakan transport error detection dan recovery serta informasi flow control. Jika ingin mengingat layer 4 dalam beberapa kata, pikirkan tentang quality of service dan reliability. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi layer 3 OSI. Network layer atau layer 3 OSI adalah sebuah layer yang kompleks yang menyediakan skema pengalamatan, konektivitas, dan pemilihan lintasan atau path section antara dua sistem host yang mungkin berlokasi pada jaringan yang terpisah secara geografis. Jika ingin mengingat layer 3 dengan mudah, pikirkan tentang pemilihan lintasan, perutean atau routing, dan pengalamatan atau addressing. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi layer 2 OSI. Data link layer atau layer 2 OSI menyediakan transit data yang terpercaya yang melintasi sebuah sambungan langsung atau physical link. Dalam melakukan hal ini, layer 2 menggunakan pengalamatan fisik atau physical addressing, topologi jaringan, akses jaringan, pemberitahuan kesalahan atau error notification, pengiriman frame yang berurutan, dan kontrol aliran. Jika ingin mengingat layer 2 dengan mudah, pikirkan tentang frame dan kontrol akses media atau media akses control. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi layer 1 OSI. Physical layer atau layer 1 OSI mendefinisikan spesifikasi fungsional, prosedural, mekanikal, dan elektrikal untuk mengaktifkan, menjaga, dan mematikan sambungan langsung antara dua sistem. Misalnya tingkat ketegangan, waktu perubahan tegangan, kecepatan data, jarak pengiriman maksimal, konektor fisik, dan lain-lain. Jika ingin mengingat layer 1 dengan mudah, pikirkan tentang sinyal dan media. Selanjutnya adalah dalam proses enkapsulasi data. Enkapsulasi data itu apa sih? Enkapsulasi yaitu membungkus data dengan informasi protokol yang diperlukan sebelum dikirim, sehingga ketika bergerak turun melewati layer-layer OSI, paket data menerima header, trailer, dan informasi lain. Ada 5 langkah konversi untuk enkapsulasi data. Yang pertama, kita membuat data. Yang kedua, masukkan data dalam segmen. Yang ketiga, masukkan segmen dalam paket atau datagram. Yang keempat, masukkan paket dalam frame.
Yang kelima, mengkonversi frame ke pola 1 dan 0 atau bit. Oke, selanjutnya model referensi TCP/IP. Meski model referensi OSI pada umumnya lebih digunakan, tapi secara teknis dan historis, model referensi standar internet adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang kita bisa dibilang TCP/IP. Model ini memiliki 4 layer. Yang pertama ada application layer, yang kedua ada transport layer, yang ketiga internet layer, dan terakhir network layer. Fungsi layer 4 TCP/IP yaitu adalah application layer. Model TCP/IP berkutat dengan urusan presentasi atau encoding dan dialog control. TCP/IP mengkombinasikan session, presentation, dan application dalam satu layer dan mengasumsikan data telah siap dienkapsulasi pada layer berikutnya. Untuk selanjutnya, fungsi layer 3 TCP/IP. Transport layer. Layer 3 TCP/IP berkutat dengan urusan quality of service dari reliability, flow control, and error correction. Salah satu dari protokolnya, Transmission Control Protocol atau TCP/IP, menyediakan cara yang fleksibel dan sempurna untuk komunikasi jaringan yang reliable, while flowing low error. TCP berdialog antara pengirim dan penerima ketika melakukan enkapsulasi data ke dalam segmen. TCP adalah protokol connection oriented, artinya segmen bergerak bolak-balik antara dua host untuk memberitahukan bahwa koneksi terjadi selama waktu tertentu atau packet switching. Fungsi layer kedua dalam TCP/IP ada internet layer, berfungsi mengirim paket antara jaringan yang berbeda dan menentukan lintasan yang ditempuh. Protokol spesifik layer ini adalah internet protokol atau bisa disebut IP. Jalan terbaik TK dan paket switching terjadi pada lapisan ini. Pikirkan hal ini dalam hal sistem pos. Bila Anda mengirim surat, Anda tidak tahu bagaimana sampai di sana. Ada rute berbagai kemungkinan, tetapi Anda melakukan perawatan yang tiba. Di fungsi layer pertama adalah network layer, juga disebut layer host to network. Layer ini menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan paket data untuk membuat sambungan langsung dalam bentuk physical layer, termasuk detail teknologi LAN dan WAN, dan seluruh detail dalam physical dan data link layer 1 dan layer 2 OSI. Cukup sudah untuk pembahasan dari TCP/IP layer. Nah, dan poin selanjutnya itu ada persamaan OSI dan TCP/IP. Nah, apa sih persamaannya sih, Bang? Nah, itu keduanya itu memiliki layer-layer yang pertama ya. Yang kedua itu memiliki application layer, meski memiliki service yang berbeda. Nah, dan keduanya itu memiliki transport dan network layer yang dapat disamakan. Keduanya itu mengasumsikan teknologi packet switch atau bukan circuit switch. Ya. Dan yang terakhir itu profesional itu di bidang internet networking. Perlu mengetahui keduanya. Dan di poin terakhir ada perbedaan OSI dan TCP/IP. TCP/IP mengombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. Nah, dan yang kedua ada TCP/IP itu mengombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. TCP/IP lebih sederhana dengan 4 layer. TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya itu tidak ada network dibangun dengan protokol OSI, maaf. Walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pikiran mereka. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kurangnya pembahasan dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, tonton terus pembahasan kami karena di situ ada pembahasan-pembahasan menarik dari kami.
Dan jangan lupa support kami dengan cara mengklik tombol subscribe di sini. Ngapain aja? Bitch lasagna, bitch lasagna.